Nah, di video kali ini aku bakalan update progres penetapan NIP CPNS 2024 dan progres penetapan nomor induk P3K tahap 1 untuk instansi pusat Kementerian Agama. Nah, buat teman-teman pelamar dari instansi Kementerian Agama, kalian harus mengetahui sudah sampai di mana progres penetapan NIP CPNS dan P3K. Nah, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merilis kembali progres penetapan NIP CPNS 2024 dan progres penetapan nomor induk P3K tahap 1 untuk instansi pusat yang masih terus berjalan prosesnya hingga hari ini. Nah, berdasarkan data yang dibagikan melalui BKN, untuk instansi pusat kita dapat membaca dan melihatnya pada laman Instagram dan pada halaman update usul NIP CASN 2024. Nah, di sini sudah dibagikan untuk formasi CPNS, kemudian formasi P3K teknis dan formasi P3K tenaga kesehatan. Nah, untuk instansi Kementerian Agama, baik dari formasi CPNS dan P3K, di sini saya sudah merekapnya kembali seperti ini ya. Nah, ini lengkap ya, data pertanggal 14 April, 21 April, 28 April, update pertanggal 5 Mei dan tanggal 12 Mei 2025 untuk formasi CPNS. Nah, sedangkan untuk P3K, ini data pertanggal 14 April, 21 April, 28 April, tanggal 5 Mei, kemudian data terbaru itu tanggal 12 Mei 2025. Nah, di sini aku sudah merekapnya kembali ya. Nah, jika kita melihat data pada update pertanggal 12 Mei 2025, untuk CPNS kita akan cari dulu ya. Nah, ini CPNS-nya ya untuk Kementerian Agama. Nah, di sini untuk proses entry instansinya sedang berlangsung ya. Nah, kemudian untuk P3K teknis Kementerian Agama di sini sama masih berlangsung. Kemudian P3K tenaga kesehatan juga sama masih terus berjalan ya. Nah, kita kembali ke rekapan progresnya. Nah, di sini aku bakalan bahas dulu untuk CPNS Kementerian Agama ya. Nah, untuk Kementerian Agama di sini jumlah formasi yang lulus itu sebanyak 20.772 formasi. Nah, sedangkan untuk jumlah yang lulus di sini sebanyak 17.215 pelamar. Nah, pertanggal 12 Mei 2025 untuk proses entry instansi ini sebanyak 33 pelamar ya. Nah, kemudian di sini TMS tidak ada dan ternyata masih ada teman-teman kita yang dokumennya tidak lengkap atau BTS ya, sebanyak 194 orang. Nah, kemudian pertek yang sudah selesai itu sebanyak 8.651 pertek. Dan di sini belum ada sama sekali SK yang terbit ya. Nah, kalau kita persentasikan SK masih 0%. Nah, kemudian sisa pertek yang belum selesai sebanyak 8.337 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan SK yang belum terbit ini sebanyak 17.215 SK. Nah, jadi jika teman-teman memperhatikan di sini ternyata perteknya sudah 8.651 ya. Nah, kemudian untuk P3K Kementerian Agama di sini ada P3K teknis dan P3K tenaga kesehatan ya. Nah, kita bahas dulu P3K tenaga teknis ya. Nah, untuk jumlah formasinya di sini 89.279 formasi. Nah, sedangkan pelamar yang lulus itu sebanyak 71.385. Nah, untuk proses entry instansi pertanggal 12 Mei 2025 itu ada 3 pelamar ya. Nah, ternyata di sini ada teman-teman yang tidak memenuhi syarat ya.
Nah, kemungkinan besar ini ada yang mengundurkan diri atau telah meninggal dunia ya. Nah, kemudian ada teman-teman kita yang masih dokumennya tidak lengkap ya, sebanyak 4 pelamar. Nah, kemudian pertek yang sudah selesai, kemungkinan besar ini adalah sisanya ya. Jadi sisa dari pertek yang belum selesai atau SK yang belum selesai ya. Nah, jadi perteknya di sini 2862 ya. Nah, kemudian di sini ada SK yang sudah selesai sebanyak 59.554 SK. Nah, kalau persentasenya itu SK yang sudah selesai sebanyak 83,43%. Nah, di sini sisa pertek yang belum selesai ini cara pengurangannya seperti ini ya. Jumlah lulus dikurang proses entry instansi, TMS, BTS, pertek, lalu SK, kemudian hasilnya seperti ini. Ada sekitar 8.961 SK yang belum selesai ya sepertinya. Nah, ini SK ya yang belum selesai. Nah, kemudian ini belum terbit SK sebanyak 11.831 ya. Nah, jadi ini kalau sisa pertek belum selesai, artinya ini kan pengurangan ya. Nah, kemudian untuk P3K tenaga kesehatan di sini, untuk jumlah formasinya 502, kemudian pelamar yang lulus sebanyak 24. Kemudian di sini masih ada BTS tidak ada ya. Kemudian perteknya sisa baru 4 ya. Kemudian SK yang sudah terbit 10. Jadi sisanya sepertinya masih 14 lagi ya. Sisa pertek yang belum selesai. Nah, jadi 14 SK yang belum terbit ya. Nah, jika kita memperhatikan data pada update usul NIP CASN ini, di sini ada kolom SK ya. Nah, jadi pada update kemarin pertanggal 5 Mei itu untuk kolom SK tidak ada ya. Jadi pertanggal 12 Mei kolom SK sudah terbit. Nah, kalau pada SK kemarin ya pada tanggal 28 April, di sini SK yang sudah terbit itu kan sebanyak 2.254 ya untuk teknis dan kesehatan. Nah, kalau pertanggal 12 Mei itu sudah sebanyak 59.564 pelamar yang sudah terbit SK-nya. Nah, kemudian kita kembali melihat untuk tenaga kesehatan ya. Nah, di sini perteknya sudah ada ya, 4 pelamar. Kemudian SK-nya sudah terbit sebanyak 10 pelamar. Nah, jadi data ini saya ambil pada data update sesuai dengan data yang ada di BKN ya. Nah, seandainya data ini ada kekurangan, nanti teman-teman tinggal dikoreksi saja ya. Nah, jadi pertanggal 12 Mei 2025, SK yang sudah terbit untuk P3K teknis sebanyak 59.554. Jadi sisanya sebanyak 11.831 ya. Nah, jadi jumlah lulus dikurangi SK ya kalau hitungan dari aku ya. Nah, kemudian begitu juga untuk formasi kesehatan ya. Di sini perteknya tinggal 4 dan SK yang sudah terbit 10, sisanya 14 lagi ya. Nah, dengan data yang dibagikan ini tentunya masih ada beberapa satuan kerja di lingkungan instansi Kementerian Agama ya yang belum selesai pertimbangan teknis atau pertek dan masih dalam proses rilis SK sampai hari ini. Nah, tentunya maka harapan untuk segera pelantikan P3K pada bulan Mei 2025 ini tidak akan dapat terlaksana ya. Dan untuk pelantikan CPNS kemungkinan besar akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2025. Nah, sedangkan untuk pelantikan P3K ini paling lambat pada bulan Oktober 2025. Nah, apalagi ini sudah masuk pada minggu ketiga bulan Mei. Nah, sepertinya untuk pelantikan pada bulan ini sepertinya belum ada harapan ya.
Nah, ini sebagaimana instruksi percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024, target pengangkatan CPNS itu diangkat paling lambat 1 Juni 2025. Nah, sedangkan untuk P3K tahap ke-1 itu paling lambat tanggal 1 Oktober 2025 ya. Nah, tentunya kita masih ada besar harapan ya, meskipun proses ini sudah memakan waktu berbulan-bulan lamanya hingga tidak selesai sampai hari ini. Nah, semoga saja operator BKN ya diberikan kemudahan untuk penyelesaian SK dan pertimbangan teknis untuk instansi Kementerian Agama ini. Karena pada saat ini tentunya kita semua untuk euforia pelantikan sudah tidak sebesar ketika isu-isu pelantikan P3K dan CPNS akan dilantik pada bulan Maret atau April 2025 lalu ya. Nah, buat teman-teman CPNS dan P3K, silakan kalian cek kembali notifikasi status semulanya ya. Jika seandainya masih ada pelamar yang dokumennya tidak lengkap, segera kalian beritahu unit kepegawaiannya masing-masing ya. Karena dengan respon kita kembali, maka akan mempercepat juga proses rilis SK itu berlangsung. Nah, di sini untuk aku sendiri ya yang sudah notifikasi monitoring si ASN-nya itu sudah setuju tanda tangan SK ya. Jadi keterangannya di sini masih menunggu proses tanda tangan elektronik surat keputusan oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, ini aku terakhir itu kemarin update-nya tanggal 4 Mei ya, sekitar 8 hari yang lalu per hari ini ya. Jadi dihitung per hari ini itu sudah 8 hari yang lalu. Nah, jadi buat teman-teman silakan diperhatikan molanya baik dari CPNS dan P3K. Apakah sudah sampai pada tahap setuju tanda tangan SK ini ataukah sudah terbit SK ya. Nah, jadi silakan teman-teman untuk komentari ya apakah sama dengan status yang aku terima ini ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya ya terkait progres penetapan NIP, CPNS dan P3K untuk instansi pusat Kementerian Agama. Nah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya segera pelantikan akan terlaksana dalam waktu dekat. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga habis ya. Nah, jika seandainya video ini ada manfaatnya, jangan lupa kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa kalian like videonya dan juga share video kali ini. Nah, jika seandainya ada informasi yang ingin kalian tambahkan, silakan komentari video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubetra.